Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika baik. Ibu doakan semoga teman-teman yang ada di kelas ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jaga hashtag di rumah saja untuk meningkatkan ya keamanan proteksi diri kalian masing-masing. Oke, hari ini kita akan menjelaskan atau Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama, Ibu akan menjelaskan kalimat berkuantor dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang metode inferensi. Jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan dua materi sekaligus. Untuk kalimat berkuantor, silahkan buka di slide ke 12. Untuk slide 12 ini kita akan berdiskusi tentang fungsi proposisi. Fungsi proposisi untuk kalimat berkuantor. Misalkan himpunan A diberikan sebuah proposisi PX. Sebuah kalimat terbuka. PX ini adalah sebuah kalimat terbuka. Kemarin di pertemuan pertama itu Ibu sudah menyatakan ya, ada sebuah kalimat. Kalimat itu terdiri dari dua macam. Kalimat terbuka dan kalimat tidak terbuka. Silahkan dibuka di PPT yang pertama. Dan kalimat itu, kalimat terbuka dibagi menjadi dua. Bermakna atau tidak bermakna. Jadi di sini kalimat terbuka itu dia mempunyai dua makna. Bisa kalimat terbuka yang bermakna atau kalimat terbuka yang tidak bermakna. Selanjutnya, pada A adalah sebuah pernyataan. Jadi kalimat terbuka ini adalah sebuah pernyataan. Kalau pernyataan itu hanya ada salah satu nilai ya. Pernyataan adalah sebuah kalimat terbuka yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak boleh kedua-duanya. Jadi nanti di PX ini hanya mempunyai nilai benar saja atau salah saja, tidak boleh kedua-duanya. PX mempunyai sifat bahwa PA benar atau salah. Ya, tadi yang Ibu jelaskan, PX mempunyai sifat bahwa PA benar atau salah. Dia salah satu saja, tidak boleh kedua-duanya. Untuk ini, ya, ini adalah simbol untuk kuantor umum. Dibacanya untuk semua, untuk setiap. Nah, ini untuk semua atau untuk setiap A merupakan anggota himpunan dari A besar ini. Kita lanjutkan. PX adalah X ditambah 2, lebih besar dari 6. PX fungsi proposisi bilangan asli. Ya, apakah setiap X bilangan asli, PX bernilai benar atau bernilai salah? Kita cek. Kita cek. X plus 2 lebih besar dari 6. Nah, kita cek di sini. X plus 2 apakah lebih besar dari 6? Kita cek. Untuk setiap X bilangan asli PX bernilai benar atau salah. Untuk setiap. Kalau untuk setiap berarti untuk setiap itu syaratnya
Sini Ibu sudah memberikan penjelasan. Untuk setiap syaratnya, untuk himpunan X, bilangan asli harus benar semua jika dites di dalam proposisi tersebut. Kita cek apakah benar semua. Bilangan asli itu himpunannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, Ibu close dulu. 8, 9. Ini bilangan asli. Sekarang kita cek. Untuk ya, X plus 2 lebih besar daripada 6. Kira-kira untuk himpunan ini yang memenuhi bilangan aslinya mana saja. Berarti X yang memenuhi syarat tersebut, X ditambah 2 sama dengan 6. Lebih besar daripada 6. Apakah 1 memenuhi? Tidak. 1 ditambah 3, 1 tambah 2 itu kan 3. Lebih kecil daripada 6. Berarti berapa kira-kira yang lebih dari 6? Betul sekali. 5. Setelah itu 6, 7, 8, 9. Oke, ini hasilnya 5, 6, 7, 8, 9. Jika ditambah 2, hasilnya 6. Jadi, untuk setiap X tidak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Bilangan asli itu kan himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangannya semua. Kalau ya, X kan pembacaannya, syaratnya setiap bilangan X, bilangan asli harus benar semua. Kan pembacaannya untuk setiap X, berarti setiap X yang ada di sini harus ikut di sini semua X ini. Padahal untuk memenuhi kondisi ini hanya 5, 6, 7, 8, 9. Jadi untuk setiap X tidak memenuhi syarat. Yang betul adalah berarti untuk setiap X ini bernilai sehingga bernilai salah. Jawabannya apa? Beberapa X. Karena kenapa? Kita hanya menggunakan 5, 6, 7, 8, 9. Tidak dari 0. Jadi untuk beberapa X memenuhi syarat. Sehingga bernilai benar. Oke, perbedaan dari setiap dan beberapa. Kalau untuk setiap, berarti semuanya harus betul semua. Kalau beberapa, hanya satu yang sudah betul memenuhi syarat, maka dia bernilai benar. Kalau untuk setiap X, dia harus betul semua sehingga nilainya menjadi benar. Kalau tidak memenuhi, maka salah. Kalau untuk beberapa, satu saja sudah betul, itu dia benar, ya, tanpa menghiraukan yang lain. Kalau semuanya salah, ya pasti dia salah. Ibu lanjutkan. Jadi di sini, apakah setiap bilangan asli PX bernilai benar atau bernilai salah? Jawabannya bernilai salah tadi yang sesuai Ibu jelaskan. Atau ada beberapa X bilangan asli sehingga PX benar? Iya, jawabannya betul. Karena hanya 5, 6, 7, 8, 9. Bu, 4 masuk nggak? 4 plus 2 sama dengan 6 kan? Kalau lebih besar sama dengan 6, dia masuk. Tetapi di sini lebih besar. Jadi dia 4 itu tidak masuk himpunan bilangan asli. Jika PX adalah fungsi proposisi yang didefinisikan pada himpunan A, maka PX mungkin bernilai benar untuk setiap X adalah himpunan A, bernilai benar untuk beberapa X himpunan bagian dari A. Tidak ada X himpunan bagian A yang menjadikan PX bernilai benar, sehingga dia jawabnya tadi sesuai yang Ibu contohkan pada Word. Ya, ini adalah simbol A terbalik ini, itu adalah simbol kuantor umum. Misalkan PX adalah sebuah proposisi pada himpunan A, maka untuk setiap, ya ini bacanya,
untuk setiap atau untuk semua X himpunan bagian dari A, PX, atau penulisannya ya kuantor umum X.PX atau kuantor umum X.PX. Perbedaan ini berada di bawah, ini sejajar dengan kuantor umumnya. Pembacaannya adalah untuk setiap elemen X dalam A, PX sebuah pernyataan yang benar. Diingat-ingat tadi, kuantor umum atau sering disebut dengan kuantor universal, syaratnya jika jika semuanya benar, maka dia bernilai benar. Pembacaannya adalah untuk setiap atau untuk semua. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Semuanya harus betul. Maka dia bernilai benar. Simbolnya itu A terbalik atau ya ini pembacaannya kuantor umum atau universal. Misal, M menyatakan pria, maka pernyataan semua pria adalah orang kuat dapat ditulis dalam kuantor universalnya, yaitu untuk setiap X atau untuk semua X, di mana X ini adalah pria, maka ya PX X adalah orang kuat. PX adalah orang kuat. Berarti pembacaannya gimana? Untuk semua di mana X-nya ini ada apa-apa? Pria. Berarti untuk semua X di mana X adalah himpunan pria, PX-nya apa? X orang kuat. Maka pembacaannya menjadi semua pria adalah orang kuat. Lanjut. PX sama dengan X tidak kekal. Jika P ini adalah manusia. X-nya kan di depan, X tidak kekal. Jadi X-nya ini dimasukkan di dalam kalimatnya. Manusia, kan X karena X manusia, di sini PX manusia digantikan manusia, jadi manusia tidak kekal. Kalau diberi kuantor, ya berubah menjadi kuantor X.PX sama dengan untuk setiap X di mana X adalah manusia, .px. Berarti semua manusia tidak kekal. Begitu pembacaannya. Selanjutnya di sini, untuk semua X merupakan himpunan bilangan asli. Titik. PX-nya apa? X plus 3 lebih besar daripada 1. Benar atau salah? Kita cek lagi. Kita copy, kita pastekan. Kita cek. Kita cek benar atau salah. Hati-hati, untuk setiap X berarti harus betul semua. Bilangan asli itu himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan kita cek. Kalau seperti ini, bilangan asli ya, untuk semua bilangan asli, apakah betul bilangan asli plus 3 lebih dari 1? Berapa kira-kira? Betul nggak? Bil X. Berarti coba kita masukkan 0, betul atau tidak? 0 tambah 3 lebih besar daripada 1. Betul, karena hasilnya 3. 1 juga betul, karena hasilnya 4. 2 betul, hasilnya 5. Lebih besar daripada 1. 3 juga memenuhi, 4 juga memenuhi, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di bilangan asli ini dia memenuhi syarat semua karena semua bilangan asli di sini adalah merupakan himpunan dari X sehingga bernilai benar. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, kalau seperti ini,
dia bernilai salah atau benar? Kita tuliskan lagi bilangan asli, himpunannya ini. Kita cek, lebih kecil daripada 1. Kira-kira yang lebih kecil daripada 1 ada enggak untuk X? Untuk semua X, di mana X adalah bilangan asli ditambah 3 kurang dari 1. Mulai dari 0. Apakah dia memenuhi? Tidak. 0 tambah 3, dia 3. Lebih dari 1. Jadi, tidak mempunyai himpunan. Jadi, di sini semua bilangan asli dia tidak betul semua. Maka, hasilnya benar atau salah? Iya, sehingga bernilai salah. Karena semua bilangan himpunan bilangan asli tidak masuk di dalam X. Syaratnya dia betul apa? Semua bilangan asli ini adalah yang merupakan himpunan dari X. Salah. Oke. Kita lanjutkan lagi. Masuk ke kuantor khusus. Kalau kuantor umum tadi simbolnya terbalik ya. Kalau kuantor khusus atau ekstensial, misalkan PX sebuah proposisi pada himpunan A, maka kuantor ekstensial atau kuantor khusus X, himpunan dari A, PX, sama seperti tadi. Atau kuantor khusus X dot PX atau kuantor khusus X sejajar ini dot PX. Pembacaannya adalah terdapat, ya, ada beberapa. Jadi di sini tidak terdapat aja, terdapat, ada beberapa. Ini juga masuk. Terdapat, ada beberapa. Ini masuk semua dalam kuantor khusus. Elemen X dalam A sehingga PX sebuah pernyataan bernilai benar. Jadi, kalau untuk kuantor khusus, jika dia pembacaannya aja terdapat ada beberapa. Jadi, semisal ada nilai X dalam suatu himpunan itu bernilai benar, maka dia sudah bernilai benar. Gitu ya. Syaratnya hanya satu yang benar aja, dia sudah benar. Beda sama yang kuantor universal atau kuantor umum. Dia bernilai benar ketika semuanya X harus benar. Lanjut. Kalau di sini, apakah dia bernilai benar? Nah, untuk ya terdapat X, di mana X adalah N. Ya, PX, X plus 4 lebih kecil dari 7. N ini adalah bilangan asli, ya, karena ada nilai X bilangan asli. Jadi, N ini adalah bilangan asli. Coba dicek. Bilangan asli ditambah 4 kurang dari 7 ada enggak? Ya, yang menjadikan 7 bilangan aslinya hanya 1 dan 2. Selain itu 0 tambah 4 7. 0 tambah 4 kurang dari 7 betul. Jadi ini kurang 0 ya. 0 1 2 3. 1 tambah 4 5. 2 tambah 4 6. Kalau 3 tambah 4 7. Itu kan kalau di sini kurang dari sama dengan dia memenuhi syarat, tetapi dia kurang dari. Jadi 3 tidak memenuhi syarat. Karena ada nilai X yang memenuhi syarat yang ada di dalam PX ini, maka dia bernilai benar. Karena di sini menggunakan kuantor khusus. Jika kamu menggunakan kantor umum, berarti jawabannya apa? Betul sekali, salah. Karena hanya menggunakan 0, 1, 2 saja. Kalau di sini, benar atau salah? Kita cek himpunan X-nya, berarti yang kurang dari 6. 0, 1, 2, 3, 4. 4 masuk enggak? Enggak. 3? Enggak. 1, 2? Enggak. 8 kan? 1? Enggak. Jawabannya 0. Karena di sini ada hanya 0 saja, maka di sini jawabannya benar. Ingat-ingat, kuantor khusus, jika satu saja sudah betul, maka dia betul.
Kalau ini sini. Ini samakah? Sama ya. Sama, coba ini cek. Yuk. Untuk setiap X di mana dia adalah himpunan dari A. A merupakan 1, 2, 3, 4, 5. X plus 3 sama dengan 0. Yang dia adalah kuantor umum. Jadi pernyataan ini betul atau salah? Berarti X yang dari himpunan 1. Bukan. Ada nggak? 5 tambah 3, 10. Iya nggak? Enggak. 5 tambah 3, 8. Jadi tidak ada himpunan. Tidak ada himpunan, maka bernilai ya 1, 2, 3, 4, 5 dimasukkan ke sini, ada yang benar nggak? Nggak ada. Jadi bernilai salah. Kalau ini, untuk terdapat atau beberapa, berarti X. Berapa kira-kira? X, ya, X 1, 2, 3, 4, 5 ini, jika ditambah 3 kurang dari 5, ada nggak? 1, ya kan? 2 masuk nggak? Tidak. 2 tambah 3, 5. Berarti di sini kan kurang dari 5, berarti tidak masuk. Sehingga bernilai, ingat kuantor khusus. Ya, kuantor khusus itu satu saja yang benar, dia sudah bernilai benar, maka dia bernilai benar karena ada X sama dengan 1 yang memenuhi PX ini. Kalau ini berapa? Ayo. Untuk semua, hati-hati, untuk semua X berarti harus bernilai, dia bernilai benar jika X atau A di sini merupakan himpunan dari X. Kurang dari 10, 1 betul enggak? Betul. 2 betul enggak? Betul. 3, 3 tambah 3, 6. Kurang dari 10, betul. 4 ditambah 3 kurang dari 10, betul. 5, 5 tambah 3 kurang dari 10, betul. Jadi bernilai apa yuk? Bernilai benar, karena semua A merupakan himpunan bagian dari X. Kalau di sini, kita coba lagi satu lagi. Yuk, X plus 5 lebih besar daripada 5. Di A ini ada nggak? Jika dia ditambahkan 5 lebih besar daripada 5, kita cek. 1 ditambah 5, 6, memenuhi. 2 ditambah 5, lebih besar daripada 5, memenuhi karena 7 ya. 3 ditambah 5, 8, apakah lebih besar daripada 5? Memenuhi. 4 ditambah 5, 9, lebih besar daripada 5? Memenuhi. 5 ditambah 5, apakah lebih besar daripada 5? Memenuhi. Maka bernilai benar. Oke, sampai di sini. Lanjutkan ya. Sedangkan negasi berkuantor. Negasi berkuantor adalah lawan dari pernyataannya atau kuantornya. Apabila X menyatakan orang, benda, atau objek dan Fx menyatakan pekerjaan atau sifat atau benda atau objek tersebut, maka akan berlaku hukum pengingkaran. Ya, ingkaran atau negasi kuantor umum Fx dia ekuivalen atau sama seperti kuantor khusus X, Fx-nya kita negasikan dan jadi negasi Fx. Jadi dia ini menggunakan hukum distribusi. Negasinya kuantor umum adalah kuantor khusus. Negasi didistribusikan dengan Fx, maka negasi Fx. Sama halnya seperti kuantor khusus. Negasi kuantor khusus adalah kuantor umum, negasi dari Fx adalah negasi Fx. Ingat-ingat, jadi dibalik saja. Negasi dari kuantor umum adalah kuantor khusus, negasi kuantor khusus adalah kuantor umum. Contoh, semua orang berkaki 2. Berarti negasinya, berarti kan bentuknya dia semua orang berkaki 2. Berarti bentuknya seperti ini. Ini bentuknya. Ya, harus kita
buat ingkarannya adalah dia negasi. Negasi untuk semua ada, berarti ada orang, negasi fx. Negasi fx, fx-nya berkaki 2. Maka negasinya tidak berkaki 2. Begitu. Ya. Selanjutnya, negasi ingkaran ada siswa berkelahi. Ada siswa, negasinya semua siswa. Sedang berkelahi berarti apa? Negasinya tidak berkelahi. Ini kuantor khusus, ingkarannya kuantor umum. Berkelahi, ingkarannya atau negasinya dia tidak berkelahi. Contoh di sini, negasi proposisi semua pria adalah orang kuat. Negasinya apa? Semua pria. Bisa juga menjadi tidak benar bahwa semua orang adalah pria kuat. Kok bisa seperti itu, Bu? Tidak benar bahwa. Nah, berarti nggak betul tuh kalau ada pria yang semuanya itu kuat. Ada beberapa yang dia juga tidak kuat. Itu juga bisa masuk di sini. Atau ini akan berubah menjadi beberapa pria adalah bukan, ini bisa juga menjadi beberapa pria adalah bukan orang kuat. Ini sama seperti tidak benar bahwa semua orang pria adalah kuat. Jadi, semua pria kuantor umum, negasinya kuantor khusus, beberapa pria adalah orang kuat. Fx, negasi fx-nya bukan orang kuat. Ini sama saja seperti yang di atas ini. Artinya, ada pria minimal 1 orang yang tidak kuat, ya kan? Maka ditulis seperti ini. Negasi kuantor umum merupakan himpunan daripada M. X adalah kuat, maka dia menjadi kuantor khusus X, himpunan bagian N, X-nya tidak kuat. Oke, ini hanya untuk penulisan saja. Oke, untuk negasi proposisi itu juga berlaku untuk konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ada juga untuk konvers, invers, kontraposisi, tautologi, dan kontradiksi yang sudah Ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Kalau konjungsi, dia negasinya negasi P dan Q. Konjungsinya negasi P atau Q. P atau Q disjungsinya, ini kan disjungsi, negasinya negasi P dan negasi Q. P maka Q, implikasi negasinya ada 2 di sini, P dan negasi Q, ya kan? P dan negasi Q, negasinya P dan negasi Q. Kalau implikasi dia ada 2. Di sini ini salah ya, ini menggunakan dan. Bukan menggunakan implikasi lagi. Ini menggunakan dan. Dia ada 2 bentuk. Dan ini menggunakannya bukan ini. Tapi ini. Implikasi. Implikasi. Negasi P, implikasi Q. Ini dan P maka negasi Q. Ini biimplikasi negasi proposisinya bentuknya seperti ini ya. Konvers Q dan negasi P, invers negasi P dan negasi P dan Q, kontraposisi ini, tautologi ini, kontradiksi ini. Jadi ini harus dihafalkan. Selain kita menghafalkan syarat-syarat konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, konvers, invers, kontraposisi, tautologi, dan kontradiksi, kita harus juga menghafal negasi proposisi satu persatu. Silahkan ini dihafalkan masing-masing ya. Oke, ini ada contoh soal, silahkan dikerjakan.
Ini sudah ada jawabannya di sini. Oke, ini soal diminta untuk menegasikan. Silahkan dikerjakan untuk latihan teman-teman di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan tentang negasi berkuantor, kalimat berkuantor. Terima kasih.